sebab Yesus sudah datang untuk kita. Ia memberi penghiburan, Ia memberi kekuatan, Ia memberi kemenangan, Ia memberi kepastian bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya kehadiran kita membuktikan bahwa kita rindu untuk selalu ada dekat dengan Tuhan. Terima kasih kepada semua tim yang sudah mempersiapkan diri. Secara khusus terima kasih kepada Mayor Lutfi dan Mayor Dewan Lesbasa yang akan menjadi berkat besar bagi kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa ibadah kita berkenan di hati Tuhan, Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Natal. Pagi hari ini kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang sangat sempurna itu telah terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sukacita Natal pagi hari ini akan menjadi bagian besar, berkat besar yang Tuhan Allah sediakan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya pagi ini mari kita bersama-sama untuk berjumpa dengan Putra Natal yang kudus yang akan terus memberkati kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini saudara-saudara, Injil Matius 2 ayat 11 mengatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya jemput kita semua untuk berdiri bersama-sama kita menyanyikan pujian yang mengatakan, mari menyembah dia. Mari menyembah dia. Marilah kita menyembah Yesus Kristus, Putra Natal yang kudus, yang akan terus memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang berkati.
janji penyelamatan Allah dan penggenapannya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang padamu dengan adil dan jaya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, mari kita akan menyanyikan beberapa buah pujian yang mengatakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Kita akan pujikan beberapa pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan
semua orang. Terima kasih untuk pujian yang sudah memberkati kita sekalian. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan pujian yang mengatakan glory, glory, haleluya. Hallelujah.
untuk mematikan lampu ruangan gereja. Dan setelah saudara-saudara yang saya sebutkan namanya menyalakan lilin-lilin Natal yang ada di tempat ini, maka silakan bagikan terang Natal ini bagi semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Ke-12 lilin ini, lilin yang pertama akan dinyalakan oleh komisioner di September. Kemudian lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Letnan Kolonel Harold Ambika. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Letnan Kolonel LKP. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh SMK Bapak Bayu. Kemudian lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Sekretaris Korps. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Bendahara Korps. Lilin yang ketujuh akan dinyalakan oleh Sesar Mayor Orang Muda. Lilin yang kedelapan akan dinyalakan oleh Ketua Gerakan Pembawa Suruh. Lilin yang ke-9 akan dinyalakan oleh Bapak Mayor Samuel Dambaru. Lilin yang ke-10 akan dinyalakan oleh Sekretaris PKW. Lilin yang ke-11 akan dinyalakan oleh Sekretaris PKP. Dan lilin yang ke-12 akan dinyalakan oleh Opsir Korps kita. Maka untuk ke-12 nama dan ke-12 lilin akan dinyalakan, silakan langsung untuk dipadamkan. Bagikan lilin-lilin ini kepada kita sekalian sambil kita memuji Tuhan, menyanyi nyanyian nomor 395. Saya jemput saudara-saudara untuk berdiri. Lilin yang pertama
dengan lilin yang menyala di tangan kita masing-masing. Maka kita sedang percaya bahwa terang yang kecil ini akan memberikan terang yang besar bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Dalam keheningan ibadat fajar Natal ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan mau lahir di hati kami, menjadi putra Natal yang kudus yang akan memberikan damai sejahtera bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kalau pagi ini kami boleh menikmati peristiwa Natal bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara. Maka berfirmanlah Tuhan, hamba Tuhan Maya Duda Onesbasa yang Tuhan telah persiapkan untuk berbagi berkat pada pagi hari ini, Engkau suci kuduskan, supaya berita Natal yang kami dengar dan kami nikmati pagi ini menjadi berkat bagi kami sekalian, menyenangkan hati Tuhan, dan menolong kami masing-masing untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Putra Natal yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Berita sukacita Natal akan disampaikan oleh Pak Yadi Dawa. Saya silakan bagi panitia penjelasan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian kata firman. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan segera. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sedang berbicara tentang tema yang sama. Seirama dengan Tuhan. Seirama dengan Tuhan itu berarti seirama dengan Roh Kudus Tuhan itu berarti seirama dengan Tuhan. Saudara, tema ini adalah tema yang menjadi sebuah pembahasan bagi kita Gereja Bala Keselamatan sepanjang tahun ini. Dan mungkin dalam beberapa saat ke depan tema ini akan berakhir. Tetapi saya percaya bahwa yang pertama, tema ini telah memberkati kita. Tema ini telah membuktikan bahwa ketika kita seirama dengan Tuhan,
hadir karena memang tangan saya lagi bengkak dan saya berpikir kapan ini saya dengar sekali akan menyampaikan firman Tuhan. Saya berpikir kapan ini saya harus tulis ini khotbah saya. Jadi sementara tangan saya bengkak dalam minggu berjalan itu ketika komandan kata sudah sehat, saya bilang saja sudah sehat. Padahal saya tidak bisa ketik 1 minggu di kantor. Dan saya selalu berpikir lalu saya selalu bicara tentang apa yang akan saya katakan pagi hari. Tapi ketika saya merenungkan saudara, ketika saya mempelajari dengan saksama, ketika saya mempelajari tentang peristiwa Natal, bukan saja yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, tetapi semua cerita Natal, yang pertama dia berbicara tentang Allah yang datang menjadi manusia, lahir di kandang, ya pindah diletakkan di kandang itu, di dalam pelungan itu. Tetapi yang kedua saya menemukan bahwa semua tokoh Natal sedang berbicara tentang Tuhan memanggil kita untuk seirama dengan Dia. Saudara melihat apa yang terjadi ketika malaikat datang kepada para pembala di padang pada waktu malam. Lalu ketika kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, malaikat berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu tiba-tiba datang sekumpulan malaikat, bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika gembala di padang Efrata mendengar berita itu, mereka tidak tinggal diam di situ, tapi mereka mencoba, mereka mau seirama dengan Tuhan. Dia meninggalkan padang itu, lalu berjalan mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Saudara, jauh sebelumnya, ketika saudara dan saya membaca, ketika malaikat datang kepada Maria, lalu memberitahukan kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria berkata, oh ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Ya saya belum bersuami. Tetapi ketika malaikat itu menjelaskan lebih lanjut kepada Maria, Maria berkata pada waktu itu, dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataan. Ini tindakan yang seirama dengan Tuhan. Dan dalam ketidakmengertian dia tetap tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan mau dia lakukan di dalam kehidupan. Saudara, demikian juga yang terjadi dengan Yusuf. Dia sudah mulai berpikir di dalam dirinya, wah saya mau ceraikan ini Maria. Rupanya dia wanita yang tidak benar. Kayaknya dia sudah main serong. Saya dengar dia sudah mengandung. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia tidur dalam mimpinya, Allah datang berbicara kepada dia. Dan dia batalkan pikirannya itu. Lalu dia mengikuti apa yang mau Allah kehendaki dia lakukan. Dia lakukan seperti yang dia mau. Allah mau. Dia mengambil Maria sebagai istri. Saudara, tahun yang lalu Ibu Komisioner berkhotbah di sini tentang tokoh yang namanya Hana dan Imam Eli oleh Ibu Komisioner. Dan saudara mendapati bahwa kalau saudara mendapati, saya ingat betul itu khotbah, saya mendapati bahwa ini orang-orang yang memang hidup seirama dengan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, dan ketika dia hidup di dalam kehendak Tuhan, akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ini berkati di Tuhan kita Yesus Kristus, seirama dengan Tuhan. Walaupun temanya akan berakhir di tahun ini sebagai tagline teritori yang kita bahas, tapi seirama dengan Tuhan itu panggilan hidup saudara dan saya. Tiap saat, tiap detik, selama Tuhan izinkan engkau dan saya sedang menjalani hidup di dalam dunia ini, maka yang satu menjadi pernyataan iman kita adalah saya mau seirama dengan Tuhan. Karena dalam seirama dengan Tuhan saya ada di dalam kehendak Tuhan. Ketika saya ada dalam kehendak Tuhan, saya ada di dalam berkat Tuhan. Ketika saya seirama dengan Tuhan, maka dengan pasti Tuhan akan tuntun saya. Saya akan berjalan bersama dengan Tuhan dan menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang saat itu terjadi dalam kehidupan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Yesus di dalam pembacaan firman Tuhan yang saudara dan saya baca pada pagi hari ini juga berbicara tentang bagaimana perjalanan hidup yang seirama dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang pertama dan kedua dari bagian firman Tuhan ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan
jelas dia berkata, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Saudara, Yesus Kristus, kalau saudara dan saya membaca dalam silsilahnya, dia memang berasal dari keturunan Daud, dari silsilah Raja Daud, yang menggambarkan bahwa dia memang keturunan raja. Tetapi orang Majus melihat yang lain, saudara. Dia melihat bahwa bintang yang dia lihat di timur ini bukan bintang yang biasa, bukan bintang yang melahirkan raja yang biasa, tapi bintang yang melahirkan raja di atas segala raja. Dan bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah yang engkau dan saya terima, dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Saudara, lalu yang kedua saya lihat dari teks ini, saya mendapati begini. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu saya dapati begini, saudara, bahwa rupa-rupanya bagi saya bintang ini tidak selalu muncul. Bagi saya bintang ini tidak selalu menuntun orang Majus. Bagi saya bintang ini kayaknya tidak selalu kelihatan. Kenapa kalau bintang ini kelihatan? Bintang ini selalu menuntun orang Majus. Maka yang pasti mereka tidak pergi ke situ langsung. Mereka dapat itu tempat rumah di mana ada anak Yesus di situ, ada Yesus di situ. Tapi seolah-olah dari teks ini, mereka sepertinya kehilangan tujuan. Saudara, pesan Natal yang pertama yang ingin saya sampaikan bagi saudara dan saya pada pagi hari dari teks ini adalah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah itu tetap menyertai, Allah itu tetap menuntun, walaupun atau sekalipun kita sedang merasakan sepertinya dia absen dalam hidup kita. Saudara, kalau kau dapati bahwa Allah kayaknya sedang absen dalam hidupmu, dalam kehidupan pribadimu, dalam keluarga, anak-anak muda, dalam pendidikan, dalam masa muda, saya ingin pastikan pagi hari ini pesan Natal yang pertama, Allah yang engkau dan saya sembah itu Allah yang selalu menyertai. Dia tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali hidup ini menuntun kepada kita, menuntun kita kepada Allah, menuntun kita pada situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang kita tidak mengerti. Mungkin saudara dan saya akan katakan, saya seperti orang Majus, sama seperti orang Majus, saya telah korbankan banyak hal. Saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan orang-orang yang saya kasihi. Lalu saya melakukan satu perjalanan di bawah tuntunan bintang yang menurut beberapa penafsir kurang lebih 900 km dan kurang lebih 2 tahun kalau saudara baca. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau saudara lihat selanjutnya ketika orang Majus itu kembali, lalu Herodes merasa diperdaya. Dia katakan bahwa dia keluarkan satu maklumat untuk membunuh semua bayi, anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Itu berarti perjalanan yang panjang. Dia sudah berkorban luar biasa, uang dia keluarkan, tenaga dia keluarkan, waktu dia keluarkan. Tapi dia ada dalam kondisi di mana sepertinya Allah ini absen dalam hidup saya. Saudara, sering kali kita diperhadapkan dalam kondisi yang sama di dalam kehidupan kita. Tapi Allah yang kita rayakan kelahirannya pada pagi hari ini, saudara harus tahu, dan kita semua sudah tahu, kita harus percaya dia adalah Immanuel, Allah yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan Natal yang pertama bagi kita pagi hari ini adalah Allah selalu menyertai, walaupun secara logika kita merasa dia absen dalam hidup kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membaca dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8 dari bagian firman Tuhan ini mencatat tentang beberapa tokoh, beberapa kelompok di sana. Kelompok yang pertama atau tokoh yang pertama adalah Herodes. Ketika orang Majus datang kepada dia lalu bertanya, di manakah dia raja-raja Yahudi yang baru dilahirkan? Itu Herodes mulai gusar, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam ayatnya yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dan karena terkejutan oleh berita itu, wah, ini berarti saya punya posisi mulai bahaya. Lalu apa yang dilakukan? Dia kumpulkan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu. Lalu dia membenarkan di mana itu Mesias dilahirkan. Dan mereka menjelaskan dengan baik di Bethlehem, di tanah Yehuda, karena memang itu yang dikatakan firman Tuhan. Lalu saudara dan saya tahu, kita pasti tahu teks ini.
Herodes punya agenda lain, dia mau menyembah, sepertinya mau menyembah, tetapi dia punya agenda lain untuk mau membunuh Yesus. Saudara, saya ingin katakan begini, Herodes ini adalah gambaran orang-orang yang dengar firman. Dia dengar bahwa di Bethlehem, di tanah Yehuda, Mesias itu akan dilahirkan. Tetapi ketika dia dengar firman, langsung dia tutup dirinya ke firman itu. Karena firman itu membuat dia tidak bisa melakukan agenda dalam hidup. Saudara, dia diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Herodes tidak membuka hatinya kepada firman. Saudara, banyak sekali orang datang ke gereja memuliakan nama Tuhan. Dia bisa saja membaca firman Tuhan. Dia bisa saja mendengarkan khotbah. Tapi ada kemungkinan juga dia benar-benar menutup hatinya rapat-rapat untuk firman. Saudara, kalau kau mau menikmati yang namanya Natal, Natal itu berjumpa dengan Yesus itu. Kalau saudara baca teks itu selalu dikatakan orang yang berjumpa dengan Yesus itu selalu bersukacita, sangat bersukacita. Maka buka hati kita untuk setia firman itu. Ketika firman itu benar-benar menuntun, buka hati kita lebar-lebar supaya benar-benar kau berjumpa dengan Tuhan. Saya katakan bahwa kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak berjumpa dengan Tuhan dan kelompok yang tidak mau seirama. Yang kedua, saudara, di dalam teks ini dikatakan bahwa Herodes memanggil imam kepala, maka dikumpulnya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Imam kepala adalah orang-orang yang memiliki tugas khusus di bait Allah, yang tugasnya adalah mengatur penyembahan kepada Allah. Dan yang kedua adalah ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang khusus, dia menyalin kitab-kitab Taurat ketika bangsa Israel itu selesai dari pembuangan di Babel. Ya, ketika ada dalam pembuangan hilang semuanya, dan ini tugas mereka, dia catat semua. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu hebat, orang-orang yang begitu luar biasa, orang-orang yang sangat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi dia tidak merayakan, dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu dia hanya taruh di otaknya, dia tidak taruh di hati. Saudara, saya berdoa semoga kita ada di kelompok yang begitu majus. Kalau saudara baca di dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-9 dikatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Saudara, ketika Herodes berbicara kepada mereka, tentunya bukan saja berbicara tentang maksud akal bulusnya untuk berjumpa dengan Yesus dan mau menyembah Yesus, tetapi juga mereka diberitahukan akan kebenaran firman Tuhan. Lalu Alkitab mencatat ketika dia dengar, berangkatlah ia. Itu yang terjadi juga dengan para gembala di padang Efrata. Ketika malaikat kembali, pasukan bala tentara surga meninggalkan mereka, mereka saling mengajak, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan Alkitab mencatat, maka berangkatlah mereka cepat-cepat, tidak tunggu, tapi mereka cepat-cepat berangkat ke sana. Saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan firman itu bagus, mengerti dan paham itu firman itu bagus. Tapi yang Tuhan tuntut bagi saudara dan saya menjadi paham firman itu luar biasa keren. Maka pesan Natal yang kedua, orang yang seirama dengan Tuhan bukanlah mereka yang selalu mendengarkan firman, bukan juga mereka yang benar-benar mengerti tentang kebenaran firman, tapi orang yang seirama dengan Tuhan adalah mereka yang hidup sesuai firman, mereka yang bertindak sesuai firman Tuhan. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, golongan yang pertama Herodes ini, golongan yang tidak berjumpa dengan Yesus. Golongan yang kedua juga ada golongan yang tidak berjumpa dengan Yesus, ahli Taurat, imam-imam kepala.
adalah orang yang paham. Dia selalu ada di dalam gereja. Dan mungkin ini juga gambaran saudara dan saya, kita datang ke gereja, sering kali di gereja. Ketika firman Tuhan menyapa saudara-saudara katakan, amin. Ketika firman Tuhan menyentuh saudara, lalu saudara katakan, wah itu firman untuk saya, haleluya. Ketika firman Tuhan berbicara ke saudara juga katakan, wah ini benar. Saudara bilang, puji Tuhan. Yes, kalau di gereja lain, yes. Tapi saudara tidak cukup di situ. Yang keren bawa Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidup. Saudara, banyak orang tidak mau lakukan firman karena firman itu kadang-kadang membuat engkau dan saya kayaknya tidak nyaman di hidup kita, ya. Tapi kalau kau lakukan firman, Mazmur kata di dalam Mazmur pasal yang pertama, tapi yang kesukaan ialah orang Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon, bukan sembarang tempat yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daun. Lalu dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka dua saya yang kedua itu bisa pesan kita, mari kita jadi pelaku firman. Pesan Natal yang ketiga berbicara tentang kesungguhan, berbicara tentang totalitas hidup bagi Kristus. Di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari ayat firman Tuhan yang berkata demikian, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan perak. Saudara, apa maksud teks ini? Apa kaitannya ketika berbicara tentang kesungguhan, berbicara tentang totalitas bagi Tuhan? Saya berkata bahwa bagi saya, orang Majusi itu dia bisa berjumpa dengan Tuhan itu karena kesungguhannya cari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Apakah ada tantangan? Ada tantangan, saudara, dalam perjalanan mereka. Apakah ada persoalan? Pasti ada persoalan dalam perjalanan mereka. Tetapi sikap kesungguhan itu menjadikan mereka berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, kesungguhan itu dapat dilihat dari satu pernyataan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dan ibunya, lalu sujud menyembah itu. Di sini totalitas besar. Saudara, kalau kayak orang Majus masuk ke satu tempat, masuk ke satu rumah, lalu lihat di situ ada seorang anak kecil yang namanya Yesus, dan di situ ada ibunya Maria, maka saudara pasti fokusnya kepada ibunya, bukan kepada anak. Saudara lihat, dia konsisten sekali. Orang Majusi, ketika dia lihat bintang di timur itu, dan ketika dia sudah dituntun bintang itu sampai ke tempat di mana anak itu berada, maka yang menjadi objek penyembahannya adalah Yesus. Saudara, seringkali orang gagal dalam hal ini. Kenapa, saudara? Karena dunia logikanya memberi hormat bagi orang yang dewasa. Dunia logikanya memberi hormat kepada orang yang lebih kuat. Dunia logikanya memberi hormat kepada orang yang punya posisi yang baik, kedudukan yang baik. Karena dengan begitu, ketika saya memberi hormat dalam posisi itu, maka posisi saya juga aman-aman saja. Tapi Allah berkata tidak, saudara. Yang Majus lakukan berbeda. Dia hanya menyembah kepada Yesus. Karena ketika Yesus ditinggikan, berkat-berkatnya berjuang. Lalu saudara lihat totalitasnya. Maka mereka pun membuka harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan perak. Mereka membuka tempat harta benda. Berarti persembahan mereka itu persembahan yang telah disisihkan oleh Tuhan, bukan sebuah persembahan yang sudah sisa di Tuhan. Persembahan orang Majus adalah persembahan yang benar-benar disisihkan untuk Tuhan, bukan sebuah persembahan yang disisakan. Kalau di kantor pusat, saudara, akhir-akhir bulan itu banyak sekali orang itu bawa di keuangan, ya, kalimat itu sampai banyak sekali karena harus disisihkan. Banyak orang mau datang ke gereja cari persembahan, dia lihat di dompet dan di tempat apa sebenarnya dia lihat 100.000, 50.000, aduh, ini tidak pasti.
sehingga itu atau beli dulu rokok, sisanya buat dikasih sama Tuhan. Saudara, Tuhan mau totalitas, mau sujud. Saudara, kesungguhan itu harusnya nyata dalam pelayanan kita. Ketika engkau dipakai oleh Tuhan, Tuhan minta engkau untuk melayani, minta maaf, pemain musik, maka engkau harus total latihan. Engkau harus total mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika engkau datang beribadah seperti saat ini, pemain, penyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, engkau harus total. Ketika pujian itu semangat, harus semangat memuji Tuhan. Ketika hadir dalam penyembahan pujian itu, mari kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Inilah yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya. Orang yang sungguh-sungguh total begitu. Maka Tuhan pimpin hidup bukan di setengah jalan, tapi di seluruh perjalanan hidup. Tuhan pimpin. Ayat yang terakhir menjadi firman Tuhan berkata ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Saudara, Tuhan pun mereka luar biasa sampai berjumpa dengan Yesus. Dan dia tidak tuntut hanya sampai di situ. Dia sedang menuntut juga mereka kembali. Supaya apa? Dia tidak balik kepada Herodes dan jatuh ke dalam kejahatan. Tuhan pelihara dia untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan seiring. Saudara, teks ini berbicara sebetulnya tentang saudara dan saya. Kalau saudara lihat bagian yang lain, itu berbicara tentang orang Yahudi. Tetapi teks ini berbicara bukan tentang orang Yahudi. Keselamatan yang kemarin kita dengarkan karena begitu besar kasih Allah dan dunia, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak bisa melahirkan hidup yang kekal. Maka orang Majus ini mewakili saudara dan saya, yang sebetulnya Allah datang untuk orang Yahudi, tapi karena mereka menolak keselamatan ini menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Kesimpulannya saudara, pagi hari ini saya hanya mau berdoa agar walaupun tema ini akan berakhir dalam beberapa hari ke depan, tapi hidup saudara dan saya sendiri ramai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai bagi iman. Lakukan firman dengan sungguh-sungguh total bagi Tuhan, maka dia akan menuntun setiap langkah hidup saudara, bukan di setengah jalan, tapi di sepanjang jalan kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Dia Tuhan Allah Bapa kami yang bertata pada di surga. Kami menghadiri hadirat yang kudus, menaikkan syukur kami kepada-Mu dan Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Hamba penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan tak terbatas bagi kami. Akan mengartikan lebih lanjut kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar setiap langkah hidup kami ke depan kami seirama dengan Dia Tuhan dan menikmati berkat-berkat firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Putra Natal yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita telah menerima rencana Natal yang telah menjadi berkat bagi kita sekalian. Maka kita akan melanjutkan dengan memuji Tuhan menyanyi nyanyian nomor 393. Sementara pujian ini kita nyanyikan, maka kehormatan kita untuk memberikan yang terbaik. Ada persembahan panungan hari ini sudah saudara dan saya siapkan, juga persembahan melalui angkatan persembahan. Nyanyian nomor 393. Maka kehormatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik, pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Dengarlah mereka kabarkan, Yesus telah dilahirkan, damai di dalam dunia, Allah mencintai kita. Mari segala bangsa turut kesukaan surga, dengan malaikat suara Kristus jadi manusia. Yesus telah dilahirkan.
mana kami mau persembahan panggilan dan kantong-kantong persembahan, juga bagi jemaah-jemaah Tuhan. Ayat yang ketiga dari nyanyian nomor 393, lalu Silvaros akan berdoa untuknya sekalian. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena sungguh di pagi yang indah ini, kami benar-benar merasakan Tuhan melawat hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan, melalui setiap kesaksian, puji-pujian, vokal grup, dan juga permainan alat musik yang sudah disajikan bagi kami. Dan teristimewa Tuhan, kami telah diberkati dengan pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, siapakah sesungguhnya kami ini? Tetapi hari demi hari kami boleh melihat bagaimana Tuhan begitu cakap di dalam memelihara kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam sisa tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan kami jalani selanjutnya, kami boleh terus berjalan seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Kami boleh berjalan seirama dengan tuntunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau sepanjang tahun-tahun yang telah kami lewati, mungkin ada hal-hal yang Tuhan dapati dalam hidup kami tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang gara-gara memberontak atas setiap hal yang kami alami yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Tapi pagi hari ini, kami boleh diajar, kami boleh dituntun, kami telah ditegur oleh firman untuk kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kembalikan berkat-Mu bagi hamba Tuhan yang telah menyampaikannya di dalam pelayanannya di kantor pusat, di dalam pelayanannya untuk pertumbuhan gereja Balak Keselamatan. Tuhan terus beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan beri senantiasa sukacita di dalam pelayanan yang mulia ini. Bapa di sorga, kami juga telah memberi persembahan kami, baik itu persembahan kolektif, persembahan patungan, dan terlebih lagi Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk dituntun oleh Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku firman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau tahu segala keterbatasan kami. Kami percaya bahwa di dalam segala kekurangan kami, Tuhan akan melengkapi kami. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena saudara dikasih kami anak kami Enji, Tuhan sudah pulihkan dengan sempurna. Dan kami percaya untuk pemulihan secara sempurna lagi, Tuhan terus akan berikan kepada Enji. Tuhan terus akan berikan kepada Cinta, dan biarlah hidup mereka, pelayanan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak dapat hadir oleh karena keadaan kesehatan. Kami mengingat bagi Bapak Yanji Mamare, tentu Tuhan ada kerinduan bagi dia untuk boleh bersama-sama dengan kami. Tetapi kalau oleh karena keadaan, oleh karena kesehatan, tetapi kami percaya bahwa sukacita Natal juga Bapak Yanji alami di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi komisioner Wakilete, Bapak di surga, biarlah sukacita Natal juga akan dialami oleh hamba-Mu. Terima kasih sampai saat ini mereka boleh kuat, boleh sehat dengan kesehatan yang dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari
Ada begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang dari luar kota boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur biarlah suasana Natal, sukacita Natal ini akan membawa berkat tersendiri selama mereka bergabung bersama-sama dengan kami di Korps 3 Bandung ini. Terima kasih Tuhan, terimalah hidup kami, terimalah persembahan kami, dan terimalah segala apa yang jadi milik kami untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Saya sebagai officer korps di tempat ini mengucapkan terima kasih luar biasa pagi hari ini. Walaupun tadi malam hujan deras ya, kami mengatur ruangan ini sampai jam 11:30 dan agak sedikit ketakutan karena memang hujannya deras sekali, tetapi ternyata itu tidak menjadi penghalang bagi kita ya. Siapa tahu hujan dari malam kedinginan akhirnya susah bangunnya. Ternyata pagi hari ini kita semua bangun dengan wajah-wajah yang ceria karena Tuhan sudah hadir di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa. Terima kasih untuk singer, tamburen. Terima kasih kepada Mayor Lucy dan Mayor Yudawan Lesukasa. Kita percaya bahwa ibadah kita hari ini berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan berkat itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih untuk tamu-tamu, ada yang dari Bali, ada yang dari Jogja, ada yang dari Sulawesi sana ya. Biarlah selama masa raya Natal ini kita semua akan menikmati sukacita dan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, terima kasih kehadiran kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya mau kita berdiri dulu. Kita akan bersama mengucapkan selamat hari Natal sambil menyanyi We Wish You. Takut saya bicara. Takut saya nanti salah. You
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih Kristus Yesus, Putra Natal yang kudus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kiranya Allah Roh Kudus Tritunggal yang besar menguasai hati dan pemikiran saudara, menuntun setiap langkah hidup saudara, memberkati saudara dengan limpahnya, mulai detik ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk saudara, selamat Natal semuanya. Terakhir saya ingin sampaikan terima kasih untuk yang mengisahkan Jordan dan Komisioner, terima kasih. Anak-anak GPS juga terima kasih. Biar semua yang kita lakukan hari ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.